Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Anda Yuyun Mulyati MSI sebagai dosen di Universitas Al-Ghifari, Program Studi Administrasi Negara. Pada saat ini saya diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan. Dalam mempersiapkan mata kuliah Administrasi Pembangunan, saya sudah mempersiapkan RPS. Kemudian untuk capaian pembelajaran akan saya terangkan sebagai berikut. Capaian pembelajaran yang akan dicapai nanti oleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini, yaitu 1, mampu mengetahui dan memahami administrasi pembangunan, serta mengetahui bagaimana kebijakan pembangunan itu diterapkan. 2, mampu melakukan analisis kebijakan pembangunan dan merancang program pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 3, mampu menganalisis dan memahami berbagai isu dan tantangan. Kemudian, keempat adalah mampu menerapkan konsep dan prinsip dalam administrasi pembangunan dalam konteks praktis, seperti merancang dan melaksanakan program pembangunan. Kemudian di dalam perkuliahan ada 16 kali pertemuan yang nanti akan saya bagi menjadi beberapa sesi, ya. Tentunya pertemuan yang ke-8 itu merupakan evaluasi, akan diberikan ujian tengah semester, dan di akhir pertemuan evaluasi berupa ujian akhir semester. Untuk pertemuan 1 dan 2 saya akan memberikan tentang konsep dasar administrasi pembangunan itu sendiri, di mana di dalamnya mencakup definisi daripada administrasi pembangunan itu sendiri. Kemudian perbedaan antara administrasi publik dan administrasi pembangunan. Kemudian yang kedua, teori pembangunan. Berbagai teori pembangunan seperti teori modernisasi, teori ketergantungan, teori pertumbuhan, dan terakhir adalah perbandingan antara pendekatan pembangunan yang berbeda. Nah, itu untuk pertemuan 1 dan 2. Kemudian tema yang akan saya berikan di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ketiga dan keempat, akan membahas mengenai proses pembangunan yang di dalamnya nanti akan membahas tentang tahapan dalam siklus proyek pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan. Yang keempat adalah kebijakan pembangunan yang terdiri dari analisis kebijakan pembangunan, evaluasi dampak kebijakan pembangunan, serta peran pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Berikutnya pertemuan ke-6 sampai dengan ke-8. Saya membagi menjadi dua topik, ya. Yang pertama adalah isu-isu kontemporer dalam pembangunan, di mana di dalamnya nanti akan membahas mengenai pembangunan berkelanjutan dan lingkungan, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan, serta globalisasi dan dampaknya pada pembangunan. Kemudian berikutnya adalah organisasi dan manajemen dalam pembangunan. Kemudian di dalamnya akan membahas mengenai peran lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam pembangunan, serta keterlibatan aktor-aktor internasional dalam pembangunan. Nah, kemudian berikutnya adalah pertemuan ke-9 dan sampai dengan ke-15, berarti ini adalah pertemuan setelah UTS. Jadi di pertemuan 9 sampai 15 saya lebih banyak memberikan materi berupa studi-studi kasus, di mana nanti mahasiswa akan diajak untuk mencari fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, terutama untuk masalah di dalam pembangunan, ya. Studi kasusnya nanti akan membahas mengenai analisis studi kasus pembangunan dari berbagai negara atau wilayah, dan utamanya adalah di negara kita sendiri, ya, di Indonesia. Kemudian studi kasus tentang proyek-proyek pembangunan yang sukses ataupun yang gagal, ya. Kemudian berikutnya adalah etika dan tantangan dalam administrasi pembangunan, kemudian juga tantangan etis dalam pembangunan seperti korupsi dan ketidaksetaraan. Nah, itu yang akan diberikan selama 16 pertemuan yang akan datang. Kemudian saya akan memberikan referensi apa saja yang
menjadi bahan ya untuk pembelajaran di mata kuliah ini. Ada 10 buku yang saya ingin perkenalkan kepada mahasiswa, tetapi ini tidak terbatas dari buku yang saya berikan. Silahkan mencari bahan-bahan lain sebagai bahan referensi. Tapi di antaranya saya sebutkan satu buah buku yang menjadi buku utama ya dalam mata kuliah ini adalah yang ditulis oleh Fred Ries yang diterbitkan oleh CV Rajawali. Ini merupakan buku textbook ya atau terjemahan dengan judul Administrasi Pembangunan, Batas-batas Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi. Dan tak lupa juga jurnal ya, jurnal juga merupakan salah satu referensi yang cukup penting ya. Jadi silakan nanti mencari bahan-bahan dari jurnal-jurnal yang terkait dengan administrasi publik ya, banyak ya, silakan. Kemudian mengenai metode perkuliahan, proses pembelajaran ini akan dilakukan melalui kegiatan tatap muka ya, karena kita sudah lewat masa COVID yang sebelumnya kita lebih banyak belajar dengan proses tatap maya, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila tatap maya pun masih saya berikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian melalui LMS seperti yang sudah dilaksanakan di semester-semester sebelumnya, LMS yang sudah disediakan oleh pihak universitas itu menjadi bagian dari metode perkuliahan kita. Kemudian metode berikutnya adalah dengan ceramah. Nah, ceramah ini adalah bentuk pemberian materi dari dosen ya. Saya di sini sebagai dosen akan memberikan materi, berarti one way ya, communication. Tapi kemudian nanti akan diberikan tahap-tahap berikutnya yaitu dengan diskusi, tentunya yang terkait dengan mata kuliah dan tanya jawab serta presentasi. Nah, presentasi ini akan dilakukan oleh mahasiswa untuk mempresentasikan atau diseminasi terhadap tugas-tugas yang sebelumnya saya berikan dengan tema dan topik yang tentunya juga terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian tugas, nah ini saya akan memberikan sedikit ya, menerangkan mengenai tugas. Tugas ini terbagi menjadi dua, tugas terstruktur dan non struktur ya. Mengenai tugas terstruktur ini saya akan berikan berupa makalah atau kelompok yang sudah saya rencanakan tema dan topiknya. Kemudian juga ditentukan kelompok serta anggota kelompoknya. Kemudian untuk tugas non struktur yaitu membuat catatan atau review. Jadi setiap saya selesai memberikan materi nanti mahasiswa diminta untuk mereview ya, atau notulen atau apa yang jenisnya supaya mahasiswa sudah paham atau tidak terhadap apa yang sudah diberikan oleh dosennya. Kemudian evaluasi. Terkait evaluasi ini nanti akan diberikan beberapa penilaian, terutama untuk penilaian itu dari UTS dan UAS, yaitu sudah jelas kita bisa dengan mudah menghitung atau mencari sebagai hasil dari evaluasinya. Kemudian keaktifan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, ini untuk di luar kelas nanti saya akan membawa mahasiswa di luar kelas atau outing di beberapa tempat yang memang berkaitan dengan mata kuliah ini. Nah, untuk remedial pun akan diberikan kepada mahasiswa apabila mahasiswa tersebut tidak bisa memenuhi standar minimum nilainya ya. Nah, ini nanti akan berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan. Nah, kemudian proses penilaian. Proses penilaian saat ini masih mengacu pada aturan yang dibuat oleh universitas ya. Belum ada perubahan di mana penilaian itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah kehadiran atau keaktifan itu diberikan bobot sebesar 20%. Kemudian UTS itu diberikan bobotnya 35% dan yang tertinggi adalah UAS ya sebesar 45% dengan rentang penilaian A, B, C, D dan E ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai D dan E adalah nilai yang harus ada remedial tadi ya, atau perbaikan. Metode pembelajaran, nah ini mengacu kepada
peraturan pemerintah ya, di mana Kementerian mengeluarkan peraturan nomor 3 tahun 2020 terkait CPL tadi, dan juga harus metode yang digunakan saat ini adalah Student Center Learning atau SCL, di mana metode pembelajaran ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek didik, jadi mitra di dalam proses pembelajaran, di mana peran dosen di sini hanya sebagai fasilitator atau mediator. Mahasiswa diminta untuk aktif dan mencari sendiri ya sumber-sumber belajar yang terkait dengan mata kuliah. Oke, nah nanti setelah selesai menerangkan apa itu konsep-konsep tadi, akan saya bawakan di dalam video yang tersendiri yang nanti akan bisa dilihat pada tayangan berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-9 saya Dr. Anda Yuyun Mulyati MSI sebagai pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan, dan pada kali ini saya akan membahas mengenai kemiskinan, ketimpangan, distribusi pendapatan dan pembangunan. Nah, sebelum kita melaksanakan perkuliahan di siang hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita lakukan, kegiatan kita hari ini tentunya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pertama kali Ibu ingin memberikan refresh dulu ya, di beberapa seminggu yang lalu tepatnya kita membahas mengenai bagaimana administrasi pembangunan di negara kita yang berkaitan dengan kemiskinan, karena faktor kemiskinan ini tentunya hampir ada di setiap negara dan termasuk kita di Indonesia, dan sangat miris bahwa Indonesia adalah negara yang sebetulnya sudah bukan kategori negara yang terbelakang ya, artinya sudah negara yang termasuk negara maju, tetapi ada tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Mari kita mulai dengan perkuliahan pada sesi 9 ini. Nah, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat sehari-hari tidak usah jauh-jauh kita lihat di Kota Bandung sendiri ya. Kebetulan kita berada atau kita berdomisili di Kota Bandung. Setiap hari saya melalui beberapa jalan yang ada di seputaran Kota Bandung, kita melihat ada banyak sekali seperti gelandangan-gelandangan atau orang-orang yang memang mencari penghasilan dengan cara-cara yang meminta-minta. Nah, ini berarti merupakan indikator ya, atau indikasi bahwa negara kita masih banyak sekali penduduknya yang berpenghasilan atau mencari penghasilan dengan cara meminta-minta. Nah, ini menjadi dilema pembangunan. Jadi berkaitan dengan itu, di Indonesia kita juga perhatikan ada 4 dekade ya di dalam pembangunan ekonomi terutama. Di sini kita ada perdebatan bahwa pembangunan atau pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari ketimpangan dan kemiskinan, atau lebih dikenal dengan inequality dan poverty ya. Nah, ada beberapa konsep yang menerangkan mengenai konsep kemiskinan di dalam pembangunan ya. Yang konsep lama itu bahwa pembangunan itu harusnya itu akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Tetapi kenyataannya konsep lama ini diadakan atau dilakukannya pembangunan tetapi malah meningkat ya kemiskinan dan ketimpangan ini. Kemudian akhirnya dirubahlah konsep tersebut menjadi konsep yang lebih baru, di mana pembangunan itu dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Jadi ketimpangan itu adalah gap antara jumlah penduduk yang miskin dan yang kaya. Nah, kemudian apa yang menjadi melatar belakangi ketimpangan ekonomi di Indonesia? Nah, ini adanya ketimpangan ekonomi di Indonesia ini menyebabkan masyarakat golongan bawah memiliki kecemburuan sosial terhadap masyarakat golongan atas ketimpangan ekonomi, sehingga menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat Indonesia khususnya, yaitu penyebaran penduduk tidak merata. Mengapa bisa demikian ya? Dengan adanya ketimpangan ekonomi itu mengakibatkan penyebaran penduduk tidak merata. Ini ada pertanyaan sampai 2 tanda tanyanya ya. Ini mari kita nanti bahas bersama setelah Ibu selesaikan materi di
pertemuan 9 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita bertemu kuliah tatap muka ya. Yang selama ini memang kita selalu 2 tahun terakhir kita kuliah bertemu dengan tatap maya ya. Ini di semester berapa ini? Semester 5 ya, semester 5. Ada yang pernah ketemu Ibu sebelumnya? Berarti tidak usah memperkenalkan diri lagi ya Ibu, karena Ibu juga masih ingat di wajah-wajahnya ya, yang semester lalu kuliahnya mata kuliah. Oke, untuk semester ini Ibu diberi tugas untuk memberi mata kuliah administrasi pembangunan ya. Nah, ini administrasi pembangunan ini adalah mata kuliah yang menjadi program kuliah administrasi pembangunan itu sudah menjadi konsentrasi kekuliahannya. Jadi ini rekan-rekan yang mengisi di KRS mengambil mata kuliah ini ya. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran ini Ibu sudah menulis juga di LPS ya. Ini berarti rekan-rekan juga sudah menulis juga di KRS-nya ya. Sudah kontrak kredit untuk mata kuliah ini? Oke, sudah ya. Nah, Ibu rangkum dari LPS apa saja sih yang akan nanti rekan-rekan capai ya setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mampu mengetahui dan memahami administrasi pembangunan serta mengetahui bagaimana kebijakan pembangunan itu diterapkan ya. Kemudian yang kedua, mampu melakukan analisis kebijakan pembangunan dan merancang program pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek sosial, ya, ekonomi dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah mampu menganalisis dan memahami berbagai isu dan tantangan dalam pembangunan di tingkat lokal, nasional dan internasional. Kemudian mampu menerapkan konsep dan prinsip dalam administrasi pembangunan dalam konteks praktis seperti merancang dan melaksanakan program pembangunan. Jadi nanti kalau kita lihat di capaian pembelajaran yang keempat ini, berarti kita harus sudah mampu menerapkan adanya konsep dan prinsip ya. Tentunya kita harus melalui proses-proses yang kita lalui dulu di capaian 1, 2, dan 3. Oke. Nah, di dalam proses pembelajaran nanti Ibu sudah bagi ya menjadi beberapa 14 pertemuan ya, di mana 1 sampai 7, kemudian kita lanjutkan dengan pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester 9 sampai berarti ke-15 ya. Kemudian diakhiri dengan ujian akhir ya. Nah, pertemuan 1 dan 2 kita akan membahas mengenai konsep dasar administrasi pembangunan, di mana di dalamnya kita akan mempelajari mengenai definisi, kemudian juga cakupan administrasi pembangunan, serta perbedaan antara administrasi publik dan administrasi pembangunan, serta tujuan utama dari administrasi pembangunan itu sendiri. Kemudian kita juga mempelajari masih terkait dengan teori dan konsep juga. Ini teori pembangunan. Berbagai teori pembangunan seperti teori modernisasi, teori ketergantungan, teori pertumbuhan berkelanjutan, dan lain sebagainya. Kemudian perbandingan antara pendekatan pembangunan yang berbeda. Kemudian proses pembangunan. Nanti kita mempelajari tentang tahapan dalam siklus proyek pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan, ekonomi dan sosial, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan. Kemudian kebijakan pembangunan, analisis kebijakan pembangunan, evaluasi dampak kebijakan pembangunan, peran pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Kemudian isu-isu kontemporer dalam pembangunan berkelanjutan dan lingkungan, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Nah, ini nanti pengentasan kemiskinan ini Ibu akan berikan tugas ya. Ini seru loh kalau kita membahas ini. Kemudian pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan, serta globalisasi dan dampaknya pada pembangunan. Kemudian organisasi dan manajemen dalam administrasi pembangunan. Itu meliputi peran lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam pembangunan, manajemen sumber daya dalam konteks pembangunan, serta keterlibatan aktor-aktor internasional dalam pembangunan. Ya. Kemudian kita juga nanti di pertemuan setelah UAS ya,
kita mempelajari ada beberapa studi kasus ya, tadi analisis kasus studi pembangunan di berbagai negara atau wilayah, studi kasus tentang proyek-proyek pembangunan yang sukses atau yang gagal, kemudian etika dan tantangan dalam administrasi pembangunan, meliputi etika dalam pengambilan keputusan, kemudian tantangan etis dalam pembangunan seperti korupsi dan ketidaksetaraan. Ya. Nah, ini referensi juga, silakan dicatat. Tapi ini tidak tidak terpaku dari referensi yang dipublikasi. Silakan mencari referensi yang lain ya, tentunya yang bisa memperkaya bahan-bahan untuk diskusi maupun mempelajari mata kuliah ini ya. Ini hanya sebagian saja diberikan. Kemudian juga jurnal, nah itu tidak lupa jurnal itu harus selalu diupdate ya. Silakan browsing melalui Google Scholar atau apa yang kita cari beberapa jurnal-jurnal terkait administrasi publik itu lainnya ya. Ini salah satu contoh aja buku yang dijadikan referensi. Oke, nah kemudian mengenai kontrak belajar seperti yang tadi sudah diutarakan RPS-nya ya. Nah itu ada beberapa pertemuan dan kemudian juga rekan-rekan juga sudah mengisi KRS ya. Berarti kita sudah melakukan kontrak ya, kontrak pembelajaran ya. Nah di dalam kontrak pembelajaran ini selama 14 pertemuan dengan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS, mahasiswa dituntut harus untuk kehadiran nanti, kemudian juga harus membuat tugas tentunya, dan juga nanti UTS dan UAS juga jangan sampai dilewatkan. Nah, aturan berpakaian juga merupakan satu aturan yang tidak boleh dihindari ya, karena ini untuk mendidik disiplin juga ya, karena penampilan pada saat kuliah itu juga menjadi penilaian ya. Jadi etika, attitude ya, perilaku mahasiswa itu juga selain dari akademiknya itu juga menjadi penilaian. Jadi tidak hanya ibu tapi dosen-dosen lain juga akan melakukan hal yang sama. Contohnya ini, untuk pakaian jangan menggunakan kaos oblong. Kaos oblong itu kaos yang tidak ada keraknya ya. Kemudian celana jangan dengan robek-robek gitu ya. Oke, tidak memakai sandal kecuali pada saat sakit. Nah, untuk penilaian, nah ini perlu ya. Bagaimana kita merancang supaya nilai kita menjadi bagus, misalnya berapa nilainya. Jadi kita tentunya kehadiran ini harus dipenuhi. Itu akan persentase kehadiran itu sebanyak 20%. Kemudian UTS 35%, UAS 45%. Ini aturan yang dibuat oleh universitas. Sampai saat ini belum ada perubahan, ya, jadi kita masih mengacu pada aturan yang sudah dibuat ini. Kemudian nilai, rentang nilai ini A, B, C, D, dan E. Ini biasanya mahasiswa tuh sampai sekarang ada yang minta perbaikan, nilainya padahal sudah B. Ya. Nah ini juga perlu teman-teman ketahui ya. Ibu tanya kenapa si B itu harus perbaikan? Pengen A gitu ya. Untuk apa A? Itu untuk IPK supaya naik gitu kan? Karena untuk merubah nilai itu kan berarti harus kontrak kredit lagi ya. Berarti harus ada semester pendek ya. Tidak bisa dosen itu merubah begitu saja. Misalnya minta ujian diulang. Ini kasus yang banyak terjadi. Ya, ini juga supaya rekan-rekan bisa memahami ya. Jadi ibu akan menolak kalau sudah B, C juga sebetulnya sudah lulus. Jadi tidak ada lagi perbaikan. Silakan memperbaiki atau meningkatkan dari nilai mata kuliah yang lain yang memang belum ya. Oke. Nah ini metode pembelajaran. Sekarang ini memang mahasiswa itu menjadi subjek ya. Artinya dosen itu hanya fasilitator saja. Jadi selebihnya mahasiswa yang aktif ya di dalam proses pembelajaran. Nanti diskusi, kemudian juga ada hal-hal yang terkait dengan studi kasus tadi, misalnya ada masalah-masalah yang akan didiskusikan juga, silahkan ya. Nanti kita sama-sama membedah apa yang menjadi fenomena atau menjadi isu-isu yang sedang tren ya untuk terkait dengan ini. Nah ini silakan ibu ada link YouTube, nanti dibuka saja ya. Ini dicatat link YouTube-nya. Ini terkait pembangunan di Indonesia ya. Ini Pak Jokowi dengan videonya itu beliau memberikan tentang pembangunan terkait infrastruktur di Indonesia ya, termasuk pembangunan kereta api cepat yang sekarang sedang menjadi isu nasional juga ya.
sekarang kita mengingat-ingat kembali. Ini sudah semester 5 ya. Tentunya pada saat masuk ke prodi administrasi negara kan pasti administrasi itu selalu saja ya oleh semua dosen. Apa itu administrasi? Kemudian berkembang menjadi apa itu administrasi negara, dan nanti kita mempelajari tentang apa itu administrasi pembangunan. Nah, untuk mengingat kembali apa itu administrasi, Ibu ingin mengetahui ya, siapa yang masih ingat apa itu administrasi? Silakan. Oke. Siapa yang sebelum Ibu terangkan? Ya. Ibu tunjuk kalau gitu, atau ada yang berani? Ada? Tunjuk tangan? Oke, siapa namanya? Widi. Widi ya. Yang lain dengarkannya. Apa Widi? Apa itu administrasi negara ini? Untuk administrasi secara umum itu bisa dilihat pengertiannya dari dua sudut pandang. Kalau misalkan secara sempit berarti dalam artian lebih mudahnya tata usaha gitu. Tapi kalau misalkan administrasi secara luas berarti itu tuh kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana itu bertujuan untuk mencapai satu tujuan yang sama gitu. Di mana di dalamnya untuk mempermudah mencapai tujuan dibuat struktur dan pembagian tugas gitu. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut tuh ada goals dan lebih efektif gitu. Oke, terima kasih Widi. Kita kasih applause dulu buat Widi. Oke, jawabannya sudah lengkap ya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Kalau sudah lengkap berarti sudah oke sama ya. Ya, betul, terima kasih ya Widi. Jadi administrasi, Ibu mengutip dari Yadi ya, adalah ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses kerjasama ya. Jadi intinya ada kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang kita tetapkan. Tadi ada katanya goalsnya itu harus efektif, efisien ya. Kemudian juga adalah sebenarnya proses begini ya, ada satu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih. Nah, kemudian pengertian dari administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara ya, karena negara punya apa? Negara itu kan ada presidennya ya, ada menteri ya. Jadi itu apa namanya? Struktur ya. Kemudian ada manajemen dan organisasi ya. Jadi ini adalah kalau sudah terkait dengan administrasi negara berarti adalah bagaimana pelaksanaan, yaitu nanti menyangkut tercakup di dalamnya bagaimana memanagenya ya, kemudian dari sebuah organisasi yang besar tersebut ya, yang adalah negara ya. Nah, kemudian ada 3 fungsi di dalam administrasi negara, yaitu yang pertama adalah formulasi perumusan kebijakan, yaitu tergantung dari analisa yang baik atas keadaan yang nyata ada ya. Kemudian perumusan kebijakan juga. Oke. Kemudian ada 4 kecenderungan dasar dalam ilmu administrasi negara. Ini kita kupas dulu ya tentang administrasi negara sendiri. Itu ada 4 ya, ada perhatian administrasi negara itu sendiri, kemudian administrasi negara sebagai pendekatan perilaku, pendekatan manajemen ya, kemudian juga studi komparatif ilmu administrasi negara yang memberikan tekanan kepada ekologi sosial dan culture ya. Kemudian kita masuk ke administrasi pembangunan. Untuk pertemuan di hari ini Ibu cukupkan sekian ya, apa yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan yang Ibu sampaikan tadi yang dari perkenalan sampai dengan penutupan. Untuk menutup, Ibu mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.